gudang air ada di bawah tanah pada prinsipnya tidak masalah, terutama kalau itu adanya di sektor utara di mana air berada, apalagi kalau juga berada di timur dan di tenggara di mana tempat kayu berada, di mana kalau ada air di sana mengindikasikan bahwa pertumbuhan rezeki kekayaan akan melimpah ruah. Wah, amin. Biasanya kan di hotel tuh cermin di depan ranjang kan? Ya. Nggak bagus dong gitu ya. Memang nggak bagus kalau lebih dari 3 bulan kita di kamar tersebut. Tapi ada waktu di mana kita tidak selaras, sehingga bangun tidur sudah maunya marah-marah, ya nggak ada sebab apapun orang bisa kita maki-maki. Nah, bagi orang yang sudah menghongsuikan dirinya dengan baik dan benar, dia nggak akan pernah tuh bangun tidur dengan kekesalan dirinya. Bahkan dimaki-maki pun masih senyum. Kita udah kasih tahu nih, tapi mereka nggak mau denger. Ya mau bilang apa, gitu. Anda mendengarkan Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, bersama saya Daniel Wibowo. Jumat malam jam 7 sampai dengan jam 8. Mari kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Kang Hongkian malam hari ini. Langsung saja mari kita sapa. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Daniel. Gimana merasakan kemacetan Jakarta hari ini? Kemacetan? Iya, nggak kemana-mana Pak Kang? Nggak kemana-mana. Ini beberapa orang ngomong, oh di mana-mana macet. Saya tadi juga dari selatan macet gitu ya. Sepertinya YouTube Kang Hongkian juga macet, banyak sekali yang antri di sana Pak Kang. Begitulah. Ramai sekali. Yang belum follow mana lu silahkan ya, subscribe, kemudian like dan juga share videonya. Anda boleh langsung menuju ke YouTube di Feng Shui Enthusiast FSE atau search saja Kang Hongkian. Nanti akan ketemu channelnya. Silahkan subscribe dan dapatkan banyak informasi menarik di sana. Gitu Pak Kang. Baik, kita langsung aja ya. Mari silakan. Supaya tidak banyak buang waktu. Ada sahabat Sonora kita yang meniknamkan namanya, mudah-mudahan juga mungkin nama aslinya ini. Tapi luar biasa, Intan Beglian. Juragin Intan Beglian bertanya pada video, agar rumah Anda makin banyak hoki edisi yang kedua nih, Juragan Daniel. Yes. Salam sehat Pak Kang, saya selalu menyimak info-info dari Pak Kang, mantap. Dan sebagai pedoman besar untuk saya, terima kasih Pak Kang. Oh, cuma untuk terima kasih, sama-sama terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Sehat dan makin bertambah sukses juga untuk Juragin Intan Beglian. Tuh. Ada dari Nyoman Ramping. Nyoman Ramping ini Juragin atau Juragan saya kurang tahu. Ya. Bertanya pada video agar rumah Anda makin banyak hoki edisi kedua. Selamat siang, saya mau tanya, gudang air. Ada gudang air saya berada di bawah halaman pekarangan. Apa ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya nggak Juragan Daniel? Gudang air itu apa maksudnya? Tandon. Tandon. Ya memang Oh, kalau nggak ada, baik-baik saja. kalau dibilang gudang air nggak lazim loh ya. Iya. Biasa, Iya. biasanya gonteng, tandon gitu ya. Baru ngeh gitu ya. Betul. Baru sadar. Nah, gudang air ada di bawah tanah pada prinsipnya tidak masalah, terutama kalau itu adanya di sektor utara di mana air berada. Utara itu sektor air maksud saya. Kemudian apalagi kalau juga berada di timur dan di tenggara di mana tempat kayu berada, di mana kalau ada air di sana mengindikasikan bahwa pertumbuhan rezeki kekayaan akan melimpah ruah. Wah, amin. Ada Ayu Bondan Family yang bertanya pada video agar rumah Anda makin banyak hoki edisi kedua.
Mau tanya, kalau kompor ada di bawah tangga itu, nah, kompor ada di bawah tangga boleh nggak sih ya? Kompor ada di bawah tangga, jangan ya. Betul. Kena tangganya. Betul, karena tangga itu juga adalah beban untuk mendaki ke puncak kesuksesan. Ya, kalau ada kompor di sana, berarti kompor itu pun akan terbebani pula, dong. Betul. Jadi kompor sebaiknya tidak berada di bawah tangga. Dan nempel, dia bilang, nempel dengan tembok kamar utama. Waduh. Nah ini yang nggak boleh ya. Lebih-lebih lagi. Kenapa nggak boleh Juragan Daniel? Ya, dapur kan sebaiknya tidak berdekatan dengan kamar ya. Betul ya, karena ada efek gangguannya secara psikologis, bisa mengganggu hubungan suami istri, dan juga khawatir kalau ada anak gadis di dalam rumah tersebut ya, bukan hanya menjadikan anak gadis tadi kurang atau jauh daripada jodohnya menjauh, juga tak khawatir dilecehkan. Kita khawatir ada pelecehan terhadap anak kecil pun sekalipun ya, walaupun anak itu masih kecil ya. Jadi kompor, dapur ya, jangankan kompornya, dapur areanya pun sebaiknya tidak bersebelahan dengan kamar tidur ya. Jangankan kamar tidur utama, dengan kamar tidur siapapun sebaiknya jangan, termasuk dengan kamar tidur pembantu sekalipun. Oh gitu. Betul. Oke, baik. Nah, kita lanjut, ada Brandon. Hai Brandon. Brandon Sunoto Juragan bertanya pada video, agar rumah Anda makin banyak hoki edisi kedua. Match siang Pak Kang. Wah, match siang juga bos. Malam, woi, malam. Memasuki bulan kemerdekaan, oh ini tanyanya rupanya waktu bulan ke-8 ya, Agustus ya. Kan di lorong-lorong pada pasang bendera di muka rumah, dia bilang. Saya pasang tiang bendera di area muka samping kanan rumah. Istri saya bilang, menurut Pak Kang tidak boleh bangunan tinggi di muka. Nah, betul nggak? Bangunan kan, bukan tiang bendera. Betul. Jadi kan cuma sebulan ya Pak Kang ya. Nah, itu dia ya. Satu, jadi yang dimaksud sang istri adalah kalau bangunan, ya. Sedangkan tiang bukan bangunan, ya. Nah, kemudian lagi pula kalau itu dibilang ada di depan kemudian menjadikan tinggi pada bagian depan, apakah tiang tersebut, tiang bendera bisa lebih tinggi dari hubungan rumah? Kan biasanya enggak ya. Iya, betul. Ya. Nah, kemudian dia lanjut lagi nih. Ya. Apa pengaruh tuh tiang bendera yang tinggi dipasang di samping kanan muka rumah? Masa tiang bendera pasang di belakang rumah? Kan kalau di area belakang yang kurang tinggi bisa ditambahkan tiang antena. Thanks, mohon direspon. Ini rupanya punya anggapan kalau tiang itu bisa mewakili satu bangunan. Kalau ditaruh di belakang itu bisa membuat efek meninggi pada bagian belakang rumah, itu betul. Tetapi satu hal, tiang memang bukan bangunan. Itu satu. Kedua, tiang itu tidak akan mungkin lebih tinggi daripada hubungan rumah. Betul. Dan ketiga, tiang itu pun tidak akan mungkin dipasang lama-lama. Ya, paling-paling seminggu ya. Kalau kelupaan 2 minggu. Ya, jadi biasanya sih nggak begitu lama ya. Nah, kemudian ini kan juga harus diingat ya, bahwa kalau kita berbicara feng shui, kita juga harus mengikuti alur waktunya ya, rentang waktunya. Ketika kita memasang cermin di depan ranjang, ini boleh nggak? Nggak boleh kan Juragan Daniel? Iya, betul. Karena cermin menyerap dan memantulkan energi kita, toh?
Apalagi kalau cermin itu dipasangnya pada plafon ya. Nah, ini itu kan kadang-kadang ada yang mau begitu tuh. Bangun kaget Bapak. Betul. Tapi kemudian orang berpikiran kalau gitu, kalau kita pergi ke hotel, biasanya kan di hotel tuh cermin di depan ranjang kan? Ya, ya. Nggak bagus dong gitu ya. Memang nggak bagus kalau lebih dari 3 bulan kita di kamar tersebut. Betul. Tapi kalau cuma sewaktu-waktu, temporary, cuma ya paling lama seminggu, ya nggak akan kena gitu ya. Nah, pasang bendera pun begitu pula lamanya, tau, nggak akan mungkin berlama-lama tiang bendera itu dipasang di sana. Kecuali tiang bendera itu kita pasang permanen ya, untuk satu ketika kita pasangkan benderanya. Tapi kalau hal semacam itu kan memang sudah diukur semenjak awal dong ya. Betul. Kita lanjut ya. Mari. Ada Grace Matulatan. Grace Matulatan. Betul ya, juga gini bertanya pada video, agar rumah Anda makin banyak hoki edisi yang kedua. Bagaimana kalau ruang kamar tidur di plafonnya ada balok besar melintang? Tadi kita baru bilang nih, pada plafon ada cermin ya. Ternyata dia di plafonnya ada balok besar yang melintang horizontal. Ya, di sepanjang kamar tidur. Bagaimana cara mengatasinya? Boleh nggak tuh juragan? Nggak boleh. Nggak boleh kalau Kalau balokan tadi tidak tertutup plafon juragan. Jadi jangan khawatir. Kadang-kadang orang bertanya sama saya, Pak Kang, di atas ranjang saya ini loh, kalau kita buka nih plafon, itu ada balokan besar loh, balokan struktur, dia bilang. Ya nggak masalah kalau sudah tertutup sama plafon, sudah tertutup oleh langit-langit. Yang nggak boleh itu kalau ada tiang melintang horizontal ataupun vertikal, sudut tajamnya langsung mengarah ke bagian bawah. Ya, jadi ada energi yang dikhawatirkan kelak menghujam kita ketika kita sedang tidur. Ya, jadi kalau sudah dipasang plafon tidak bermasalah. Bahkan yang kita harus waspada juga Daniel, kita kan suka bikin apa itu plafon model-model tuh. betul. Ada up and down model-model ya, turun naik. Nah, sebaiknya di bagian atas ranjang kita tidak perlakukan seperti itu. Karena bentukan yang menonjol ke bagian bawah itu dikhawatirkan akan menimbulkan energi negatif yang mendera kita ketika kita tidur di bawah bagian yang melekuk tajam tadi juga Daniel. Oke, baik. Ya. Saya boleh potong di sini ya Pak Kang ya? Boleh. Kita akan jeda sebentar, dan saya juga punya pertanyaan, kita bahas selanjutnya. Kalau sudah terlanjur begitu, kita bisa ngapain sih? Ya, kita bahas selanjutnya berikut ini. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan di sesi yang kedua, sahabat Sonora. Tadi sudah dibahas sebelumnya ya, di kamar tidur sebaiknya tidak ada sudut-sudut tajam yang kelihatan di plafon gitu ya Pak Kang ya. Betul. Kalau kebetulan sudah ada Pak Kang, walaupun kecil ada di sudut gitu, ada lekukannya gitu, apa yang bisa dilakukan? Kalau relatif sangat kecil, kecenderungan deraan negatifnya juga relatif sangat kecil. Yang Jadi kelihatan. ya, jadi kita juga nggak perlu keterlaluan lah sampai kita menjadi apa tuh namanya tuh? Paranoid. Tetapi andai kata memang kita mau menyiasatinya seperti apa? Yang paling gampang adalah kalau balokan yang belum tertutup tadi kita tutup.
Kemudian kalau itu adalah lekukan yang tajam karena kita buat sendiri sebagai suatu ornamen, ya boleh aja kita perbaiki. Nah, cara menyiasati bisa kita perbaiki untuk menjadi suatu hal yang semestinya dalam konteks ini kita buat menjadi satu bentukan datar, flat begitu ya. Atau kemudian pada bentukan yang tajam tersebut tadi, di kiri kanannya kita pasang seruling feng shui. Ya, sepasang di kiri dan di kanannya. Di mana bagian yang ditiup ada di bagian bawah, yang keluar suara ada di bagian atas begitu ya. Nah, seruling feng shui bisa dibeli di toko-toko yang menjual alat-alat feng shui tentunya toh. Oke. Jadi seperti itu juragan. Baik, saya lagi googling bentuknya seperti apa sih seruling feng shui. Ya sama aja biasa, tapi seperti iya ada ikatan tali warna merahnya. Betul. Kita lanjut ya. Silakan. Ada Juragin Vina Lee yang bertanya pada video agar rumah Anda makin banyak hoki edisi yang ketiga. Selamat malam Pak Kang, saya Vina. Mau tanya katanya, apakah posisi pintu utama lebih rendah daripada posisi pintu belakang itu baik atau tidak? Makasih Pak Kang. Ya, bisa ditolong dibantu jawab. Posisi pintu utama lebih rendah dari posisi pintu belakang. Malah nggak apa-apa bukannya Pak Kang, belakangnya. Betul dong ya kan, konsepnya makin ke belakang makin meninggi. Betul. Ya, kecuali pintu bagian depannya itu berada pada satu coakan di mana ada keganjel atau segala macam yang tidak semestinya ya. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dalam konteks yang wajar bahwa bagian pintu belakang itu lebih tinggi posisinya, kalau kita tarik benang misalnya dari depan ke belakang, tentu jauh lebih bagus dong ya. Artinya apa? Ajas makin ke belakang makin meninggi terpenuhi dong ya. Betul. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan bagus nih Juragan. Yes. Dari Mama Store yang bertanya pada video agar rumah Anda makin banyak hoki edisi ketiga. Sore Pak Kang, saya selalu mengikuti video Pak Kang. Pelan-pelan rumah saya tata sesuai feng shui. Ya tentu kalau misalnya tidak melanggar pantangan, juragin Mama Store melanggar pantangan di sini misalnya apa? Kita memperbaikinya tanpa lihat saat selaras gitu ya. Nah ini kan menjadi melanggar pantangan. Nah kalau itu dilakukan sebagaimana mestinya pada saat yang selaras, maka kita berharap Mama Store sudah mulai memetik hasil yang baik pula dong ya. Amin. Nah kemudian dia lanjutkan pertanyaan saya katanya nih. Ini tolong dijawab oleh Juragan Daniel. Bagaimana terus bagi mereka yang asal-asalan nata rumahnya? Maksudnya feng shui-nya hancur lebur. Apa akibatnya? Apalagi mereka tidak percaya dengan feng shui Pak katanya. Gimana Juragan Daniel? Ya kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Ya, maksudnya kan masing-masing orang punya pilihan ketika mereka mendapatkan yang baik dari feng shui, mendapatkan yang baik dari videonya Pak Kang atau dari Sonora, bisa mengikuti, monggo gitu ya Pak Kang ya. Betul lah ya, kita berusaha yang memberikan yang terbaik untuk sahabat kita, sahabat Sonora. Tapi satu hal yang perlu kita pahami juga adalah begini Juragan Daniel, gimana? Bahwa feng shui itu tidak punya batasan. Yang dalam konteks ini adalah rumah yang kita huni. Oh ya. Karena rumah dalam konteks ini yang terbesar adalah beratap langit dan berbumikan bumi kita ini toh. Ya. Kemudian rumah yang kedua adalah yang kita huni, yang lazim kita tinggal di dalamnya selama ini. Yang ketiga adalah badan kita dong ya, wadah kita, tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita baik fisik maupun mentalnya telah di feng shui baik. Kemarin kita sudah bercerita, kita percaya semua waktu adalah baik.
Tapi ada waktu di mana kita tidak selaras, sehingga bangun tidur sudah maunya marah-marah, ya, nggak ada sebab apapun orang bisa kita maki-maki. Nah, bagi orang yang sudah menghongsuikan dirinya dengan baik dan benar, dia nggak akan pernah tuh bangun tidur dengan kekesalan dirinya. Dia bahkan dimaki-maki pun masih senyum. Bisa dengan bijaksana mengurai apa yang Anda maksud. Jangan-jangan Anda salah paham gitu kan. Nah, kesabarannya, kebijaksanaannya panjang. Nah, ini berarti dia sudah mengongsui dirinya. Kalau dia sudah mengongsui dirinya, berarti feng shui rumahnya udah nomor 2 tuh. Ya, berarti biasanya kalau rumahnya yang dia huni nggak bagus, dia pun nggak akan bisa melakukan hal tadi. Nah, hal tadi bisa dilakukan karena rumahnya selaras. Itu satu. Kedua, dia seringkali melakukan meditasi misalnya untuk menenangkan diri. Tetapi ada juga yang lain juga kan Daniel. Mereka merasa, wah gua orang paling hebat, gua nggak perlu feng shui, bahkan apapun gua nggak mau tahu, sekolah juga nggak penting, yang penting hoki. Kalau nggak hoki datang berarti nasib. Kalau udah nasib itu udah dari sononya gitu. Ya, nah kalau udah dari sononya, dia juga nggak perlu introspeksi diri. Ya, misalnya begini juga kan, orang macam kita nih, kita ngawur sedikit ya. Bang Daniel, kamu kenapa sih merokok terus? Merokok kan nggak bagus. Saya tahu merokok tuh jelek, tapi ya udah kebiasaan saya, kan susah kan? Nah, kemudian anak pun dikasihkan gula-gula, padahal tahu gula-gula itu jelek. Nah kalau udah tahu seperti itu, kita juga nggak bisa larang dong. Seperti yang Anda tadi katakan, kita udah kasih tahu nih, tapi mereka nggak mau denger, ya mau bilang apa, gitu. Nah, bahkan seringkali kalau udah begitu makan dia seenaknya, ya, gula Pak dia konsumsi seenaknya, segala macam seenaknya, jeroan seenaknya, gorengan seenaknya, serangan jantung dia bilang masuk angin karena dia nggak mau pusing. Jadi feng shui memang rumah diri sendiri itu juga harus diperhatikan ya Pak kan? Betul. Jadi jangan sampai kemudian karena malas bekerja misalnya, akhirnya maunya cuma foya-foya, apalagi demennya buang duit, berjudi, kemudian kata nasib dipakai sebagai alasan pembenaran juga kan. Nah, untuk hal orang-orang semacam ini mestinya Mama Store nggak perlu berpusing ria. Ya, kalau kita bisa kasih masukan, kita bisa kasih nasihat, ya bagus. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kan menjadi manfaat. Ya, nah, tetapi bagi mereka yang kemudian masa bodoh terhadap dirinya, kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita. Betul sekali. Ya. Pak Kang, saya potong di sini kembali Pak Kang. Boleh. Baiklah. Kita lanjutkan sesi yang ketiga, masih di Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Hong Kian malam hari ini. Masih ada dari YouTube Pak Kang yang akan kita bahas? Tunggu dulu, ada satu nih nyelip nih ya. Ini menyegarkan ternyata ya, ditulis oleh staf redaksi FSA. Rupanya dari Dokteranda Philomena Redo ya, NTT. Ada video
agar rumah Anda makin banyak hoki edisi 03. Makasih Pak Kang, salam hormat dari NTT katanya. Nah, ini ada cerminan bahwa ternyata feng shui kita juga dipedulikan oleh juragan saudara-saudara kita nun jauh di timur sana. Oke. Timur apa tengah tuh ya? Timur. Timur gitu ya NTT ya. Kan Nusa Tenggara Timur, Pak Kang. Iya, Jawa Timur kan adanya di Indonesia Barat. Iya toh? Mari silakan. Terima kasih banyak ya atas kepeduliannya ya. Mudah-mudahan acara kita benar-benar bisa memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Amin. Kita lanjut dengan pertanyaan lewat WA tentunya ya. Oh ya, baik. Oh tadi cuma mengucapkan terima kasih. Betul. Iya, rupanya ada sepotong di terakhir yang hampir kelewatan oleh saya. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang masih setia setiap hari Jumat di Sonora jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Saya akan mulai bersama dengan Juragin Julan Wijaya, Pak Kang. Yulan, Ya, Juliet Ultra London Alpha Nancy. Julian Wijaya. Ya, Wijayanya Washington India Delta Juliet Alpha Juliet Oke. Alpha. Tanggal 15 Tanggal 15 bulan 10 bulan 10 ya, tahun 70. tahun 70 Jamnya 11.38. 11.38. Ini suami meninggal tahun lalu, tahun 2022. Sekarang Ibu Julan menempati rumah keluarga menghadap barat, Pak Kang. Cocok apa enggak? Menghadap barat, oke. Oke ya, berarti rumah aman ya. Rumah aman. Kemudian kerjanya adalah masak masakan vegetarian dan snack, cocok nggak Pak Kang? Masak-masakan vegetarian lumayan, snacknya tentu jauh lebih berkembang ya. Oh, oke. Ini berarti cocoknya bidang kayu, Pak Kang? Betul, ya walaupun di bidang api termasuk yang cocok pula. Siap, jadi lanjutkan Bu Julan ya. Satu lagi kesehatan, ada yang perlu diwaspadai Pak Kang? Kesehatan yang penting cukup minum ya, karena sering kali lupa minum. Kemudian keras kepalanya tolong dikurangi, mau tolong banyak bersabar dan memaafkan. Saya percaya karena kan selama ini sudah masak masakan vegetarian dong ya. Betul. Jadi kesabarannya makin meningkat dan dendam pun sudah belajar banyak dibuang. Kalau itu bisa maka segalanya menjauh yang jelek-jelek ya, menjadi lebih oke. Dan kemudian juga yang penting, walau bagaimanapun prospek yang sedang ditangani bagusnya seperti apapun, istirahat tetap harus dilakukan karena Ibu Julian tidak boleh terlalu lelah. Siap. Begitu saja Bu Julan, terima kasih. Saya teruskan dengan Alvin Suseno Pak Kang. Juragan Alvin. Ya, Alpha London Victor India Nancy. Ya. Spasi Suseno Sierra Ultra Sierra Echo Nancy Oscar. Oke. Betul ya, Alvin Suseno. Tanggal 3 Tanggal 3 bulan 5 bulan 5 tahun 98. 3598 Jamnya 15.21. 1521. Yang ditanyakan pekerjaan yang cocok Pak Kang, sekarang kerja di pabrik tekstil sebagai sales. Cocok. Oh cocok. Cocok, pasti maju dong ya. Oke, jadi Iya. kalau sendiri di bidang apa dulu di Pak Kang? Ya lanjutkan saja bidang ini ya. Bidang ini terbuka kok untuk kemajuannya Alvin. Oke. Ya, yang penting Alvin itu jangan terlalu banyak diem ya. Kalau ada merasa mapan ya. Nah ini satu hal yang harus dipacu kembali. Ya. Harus diberontakan supaya jangan kebanyakan diem, tapi harus selalu mengejar. Kalau itu bisa dilakukan maka kemajuannya akan
cepat sekali dia raih ya. Oke. Kalau tekstil tadi berarti bidang apa Pak? Kayu juga ya? Kayu tanah air. Kayu tanah air. Lalu kesehatan bagaimana Pak Kang? Kesehatan nggak terlalu banyak yang harus diwaspadai. Yang penting cukup minum saja ya, nggak ada hal lain. Siap, semoga menjawab untuk Alvin Suseno. Saya teruskan dengan Megan Pak Kang. Medan. Megan, Mama Eko Golf Alpha Nancy. Laki perempuan. Perempuan. Megan. Tanggal 24. Tanggal 24. Bulan 12. Tahun 2004. 2004. Ya. 24/12/2004. Jamnya 10.55. Pagi. Betul. 10.55 PM. Malam Pak Kang, maaf. 22 ya. 22.55. Oke. Pertanyaannya adalah kesehatan dan pendidikan yang cocok Pak Kang. Kesehatan ya. Megan ini lahir, saya khawatir pada fungsi dia punya peredaran darah yang agak kurang gitu ya. Jadi saya juga khawatir tensinya tidak beraturan, apakah terlalu rendah atau terlalu tinggi. Tetapi kecenderungan meninggi itu jauh lebih banyak. Karena apa? Karena Megan ini lebih suka yang asin-asin gitu ya. Tolong yang asin-asinnya itu dikurangi betul ya. Megan kalau memang suka B2 misalnya ya, tolong betul-betul dijauhkan, kalau bisa dipantangkan saja gitu ya. Jadi itu sebaiknya sih seperti itu ya. Nah kemudian jangan atau hindari begadang apapun alasannya. Apalagi kalau telapak tangan Megan sudah mulai berkeringat, kemudian gampang keluar seperti orang keluar keringat dingin begitu ya. Nah itu tentu harus kita waspadai. Dan juga tolong dijaga pencernaannya, jangan telat makan. Baik, itu kesehatannya. Pendidikan gimana Pak? Pendidikan yang paling bagus, apapun boleh, yang penting jangan mengambil teknik agrobisnis gitu ya, teknik pangan, semua bidang-bidang yang berkaitan dengan industri makanan dan kayu, itu tolong dihindari benar. Tetapi yang paling bagus buat dia agak tomboy ya. Nah, ini adalah di bidang metalurgi, itu yang terbaik. Walaupun banyak sekali pilihan, ya feminimnya dia bisa menjadi dokter gitu ya, menjadi juru masak koki gitu ya, masakan timur gitu ya. Dia juga bisa jadi lawyer gitu ya. Tetapi dia juga bisa di bidang teknik informatika, kimia, banyak sekali pilihannya. Banyak sekali. Tetapi kalau dia mau mengambil kedokteran, dia paling bagus ambil dokter gigi atau dokter bedah. Siap. Baik, semoga menjawab buat Mega. Kita jeda lagi ya Pak Kang? Oke. Anda mendengarkan Sonora FM 92 Jakarta di Traffic and Music hari ini Jumat 27 Oktober 2023 bersama saya Daniel Wibowo dan bersama Bapak Kang Hongkian. Lanjut ya Pak Kang. Sip. Ada Hani. Hotel Alpha Nancy India. Laki perempuan? Perempuan. HANY. Oh ya, pakai I aja Pak Kang. Oh pakai I. Ya, Hotel Alpha Nancy India. Oh India. Wanita, tanggal lahirnya tanggal 10. Tanggal 10. Bulan 10. Bulan 10. Tahun 2014. 2014. Jam 11 siang. 11 siang. Iya.
Selamat malam Juragan, selamat malam. Mau menanyakan anak saya nih, tadi namanya Hani, bakat bidang usaha dan kesehatan Pak Kang. Bakat bidang usaha dan kesehatan. Kalau kita bicara bakat, kita akan bicara komposisi elemen. Ya, Hani tentu saja lahir bersio kuda, ya, kuda kayu, ya. Kuda kayu pada tanggal 17 bulan 9 tahun 2565 jam 11 siang tuh ya. Ya. Dari komposisi yang ada, maka kita melihat bahwa yang dominan pada diri Hani bukan sekedar kayu, melainkan juga adalah api. Dari kondisi seperti ini kita mengetahui bahwa Hani adalah seorang leader, ya, dan punya prinsip yang kuat dan juga agresif, ya. Tidak mengherankan kalau Hani seringkali tidak kelihatan diam, tapi jauh lebih aktif. Apalagi untuk hal-hal yang betul-betul dia sukai, gitu ya. Nah, tentu saja untuk hal semacam itu kita sebagai orang tua tidak boleh menghambatnya. Yang patut kita arahkan adalah bahwa jangan sampai Hani ini dalam beragresivitas ria tidak kenal kedisiplinan. Karena dia seenak-enaknya maunya dia saja. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan berkembang menjadi suatu nanti yang sifat yang kurang terpuji, gitu ya. Kemudian juga dia akan menyimpang, tidak punya tujuan yang berkepastian. Jadi maunya agresif, tapi nggak tahu kemana arah yang sebaiknya dia tempuh, gitu ya. Hal yang dasar yang bagus menjadi jelek akibat kalau kita kurang memberikan pengarahan, ya. Nah, oleh sebab itu untuk membantunya sebaiknya jangan berikan dia warna-warna merah, ya, hijau, tapi berikanlah dia baju warna putih sesering mungkin, gitu ya. Nah, kecuali ketika dia sedang bersantai ria, kasih dia bebas. Terutama kasihlah dia banyak warna biru atau hitam, ya, atau abu-abu. Nah, dalam konteks ini kita mau dia tidur dengan ruangan yang gelap agar dia kemudian bisa muncul kreativitas yang baik, bukan hanya mengejar ketergesaannya, tetapi juga mewujudkan kreativitas yang memang selama ini ada di dalamnya, gitu ya. Jadi yang kelihatan di permukaan memang dia itu lebih logik daripada berperasaan. Tapi bukan berarti kreativitas dia menjadi tumpul oleh karenanya. Nah, kemudian bakat untuk sekolahnya tentu saja di bidang teknik pangan, agrobisnis, ya. Kemudian juga bidang yang berkaitan dengan teknik informatika, teknik kimia, semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia maya, ya, AI, gitu ya. Nah, anak muda zaman sekarang. Betul sekali. Ya, semoga menjawab ya Hani ya, dan juga orang tuanya yang mendengarkan malam ini. Saya teruskan dengan Putranto, Pak. Putranto. Ya, Papa Ultra Tango Romeo Alpha Nancy Tango Oscar. Ini laki-laki tanggal 9. Tanggal 9 bulan 1 tahun 82 tahun 82 9182 jamnya 14.30. Ya, kemudian istrinya atas nama Francisca pakai F atau? Ya pakai F. Fanta Romeo Alpha Nancy Sierra India Sierra Charlie Alpha. Oke. Perempuan tanggal 9 juga? Betul, bulannya Maret tapi. Iya. Tahun 85. Tahun 85. Ini jamnya antara 7 sampai 9 pagi, Pak kan? 7 sampai jam 9? Ya, kira-kira ambil jam 8. Jam 8 ya. Oke. Yang pertama adalah kedudukan rumah, Pak Kang, yang lebih baik ke arah mana ya? Yang lebih baik tentunya yang ke barat atau ke selatan, ya. Barat ke selatan ya, pintu utama juga ke arah tersebut
ya. Kalau mengenai pintu utama, tolong buka video posisi kedudukan dan hadap pintu utama, karena pintu utama berkondisi berbeda gitu ya. Yang kita arahkan adalah posisi couplingnya tadi. Oke, barat atau selatan ya untuk couplingnya ya. Betul. Siap. Kemudian pekerjaan yang cocok untuk Putranto Pak Kang. Saat ini bekerja marketing bank dan karirnya biasa aja ya Pak Kang. Di bank dia maju ya, tapi majunya memang tidak signifikan gitu ya. Kalau yang lebih bagus adalah di bidang jasa lainnya. Sebetulnya bank kan jasa juga ya. Nah, dalam hal ini misalnya jasa penyewaan barang gitu ya. Kemudian juga rental mobil. Ya, betul ya, dan kemudian juga misalnya dunia properti gitu ya, bangun rumah gitu ya. Nah, itu jauh lebih cocok. Ini untuk Putrantonya ya. Betul. Betul. Kalau untuk Franciscanya cocok kemana Pak? Sebetulnya bisa saling bahu-membahu gitu ya. Karena untuk Francisca segala sesuatu yang berunsur air dominan atau jasa yang berhubungan dengan air dominan. Sip. Kemudian kesehatan keduanya Pak Kang akan perlu diwaspadai. Kalau untuk Putranto jangan terlalu lelah gitu ya. Kedua-duanya memang harus menjaga jangan sampai kehilangan semangatnya, walaupun disiplinnya dapat diandalkan gitu ya. Tetapi untuk Putranto, dia punya nasib memang agak terhambat perkembangannya. Ya, rezekinya bisa melempem, bisa bahkan hilang, susah maju. Ya. Kenapa? Karena dia seringkali keras kepala dan dendam. Ya, orang punya kesalahan dari zaman baheula-baheula pun dia masih ingat sampai sekarang. Oke. Ini yang nggak boleh, ya. Nah, belajarlah untuk memaafkan. Nanti kita akan melihat perkembangan rezeki yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perlu dibantu warna tertentu, Pak? Warna merah dan hijau ya. Kalau boleh pakai baju warna hijau setahun 2 tahun ya. Baik, begitu untuk Putranto dan Francisca, semoga menjawab. Ya sudahlah, sudah sisa 1 menit, kita lanjutkan minggu depan Pak. Boleh sampai minggu depan kalau begitu juga Gan Daniel. Terima kasih Pak Kak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat dicerna dengan baik ya. Kalau memang kurang jelas bisa diajukan lagi pertanyaannya. Karena apapun yang ditanyakan, kalau itu memang demi kemajuan sahabat Sonora, kita tidak akan pernah lelah untuk menjawabnya kembali. Siap, terima kasih Pak Kang. Sampai ketemu minggu depan. Sampai minggu depan juga Gan Daniel, sukses selalu, selamat malam.